Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada, bukan orang kaya saja main saham, tahu nggak? Karena di waktu yang kurang lebih bersamaan, Pak Prabowo sampai menyampaikan begini, mengaku diancam karena berambisi hilangkan korupsi dan kemiskinan. Siapa yang mengancam? Nah, kan itu pertanyaannya ya. Kita lihat dulu. Prabowo cerita dirinya diejek dan diancam lantaran bertekad untuk menghilangkan korupsi, kemiskinan, dan kelaparan di Indonesia. Dia menyampaikan itu saat berpidato di acara sidang Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah. Mulanya Prabowo bicara tentang potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia, namun dia mengeluhkan potensi itu belum dimanfaatkan secara optimal karena kurang mahirnya menjaga kekayaan tersebut. Apalagi di eranya Jokowi. Dibabat habis itu untuk kepentingan segelintir orang. Karena itu saya bertekad untuk mencapai pemerintahan yang bersih, dan ini nggak gampang. Begitu katanya ya. Prabowo mengaku mendapat ejekan dan ancaman karena tekadnya memimpin pemerintahan yang bersih. Akan tetapi dia mengatakan sudah terbiasa diejek dan ditertawakan karena ambisinya tersebut. Prabowo berujar ancaman yang diterimanya itu berupa serangan psikologis dan adu domba terhadap program-programnya. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang dicanangkan. Dia mengatakan ada sejumlah pihak yang menyatakan program itu menurunkan harga indeks saham. Namun dia mengaku tak terlalu memikirkan soal ancaman turunnya indeks itu. Saya jawab nggak punya saham. Dan rakyat di desa-desa juga nggak punya saham. Saya rakyat di kota juga nggak punya saham, Pak. Menurut Prabowo, bila harga suatu saham jatuh, maka akan yang terdampak akibatnya hanyalah pemain-pemain di bursa. Hal itu yang membuat dirinya tetap melanjutkan program makan gratis yang dimulai awal 2025. Mantap, Pak Prabowo. Gaspol. Tinggal siapa yang mengancam? Ya orang-orang yang takut cuannya berkurang. Orang-orang yang takut rakyatnya menjadi miskin, menjadi sejahtera. Kalau sejahtera nanti nggak bisa lagi pakai amplop untuk pemilu di berikutnya. Kan itu sederhananya. Pendidikannya membaik, kesejahteraannya meningkat, nggak laku lagi itu amplop-amplop. Tapi sekarang berbeda ceritanya.
Sekarang amplop masih laku. Yang ditunggu oleh rakyat dalam setiap pemilu, pilkada, segala macam adalah amplop. Bukan pencoblosannya, tapi amplopnya. Nah ini PR kita bersama ya, untuk terus menjadi bagian dari yang memperbaiki negeri ini. Ini kita lihat beberapa komentar dari netizen. Jenderal Jokowi dikeluarkan dari struktur AD. Jenderal orang-orangnya Jokowi maksudnya ya. Entah kenapa Pak Prabowo sepertinya nggak merasa terganggu dengan cawe-cawe dan campur tangan Jokowi dalam pemerintahannya. Padahal rakyatnya terganggu dengan kehadiran, ketemu atau ditemui Jokowi dengan berbagai alasan. Ya memang alasannya tadi, politik itu bukan hitam putih, bukan straight to the point gitu. Segala sesuatu tuh harus memenuhi rasa-rasa dari berbagai kelompok, kan begitu. Sehingga ya tadi ujungnya ke sana mungkin jalurnya harus agak bolak-belok dulu. Mudah-mudahan begitu ya. Next, Polri tempatkan prajurit-prajurit Bayangkara terbaik jujur tanpa celah. Jangan ada lagi katrol-katrol jabatan. Ayo Presiden menyeberanglah, berdiri dan berpegangan tangan bersama rakyat Indonesia. Lawan kekuatan yang memporak-porandakan negara selama 10 tahun terakhir ini. Ini yang kita harapkan, sangat kita harapkan. Maka tentu saya kira dalam konteks ini pula kita mendengar kemarin Profesor Dr. Amin Rais ya, sebagai Ketua Majelis Syuro ya kalau tidak salah ya, di Partai Umat, bersama jajarannya, bersama ketuanya menyampaikan dukungannya kepada Pak Prabowo untuk melakukan perbaikan-perbaikan di negeri ini. Kami percaya sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto yang kepemimpinannya dalam bidang militer telah malang melintang, misalnya pernah menjadi Panglima Kostrat dan Danjen Kopassus, dua pasukan elit yang paling tangguh dalam TNI Angkatan Darat, kiranya bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, insyaallah. Ya. Dengan demikian, kami Majelis Syuro Partai Umat dan DPP Partai Umat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia sukses, Presiden Prabowo bisa membawa misinya dengan sebaik-baiknya. Jakarta, 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 7 Desember tahun 2024. Cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan pelan-pelan Om. Pak Prabowo mungkin sudah capek didikte Jokowi. Mungkin Pak Presiden berpikir siapa backing kuat Jokowi sehingga berani ke Jakarta untuk mendikte Presiden. Ya sudah tidak lagi berpikir karena sudah pasti tahu siapa backingnya. Kita juga secara logik kita bisa menangkap juga siapa backingnya Jokowi. Kalau bukan oligarki. Kan begitu. Bersih-bersih ya. Oke. Termasuk saya itu kira-kira mengatakan Pak Prabowo insya Allah berhasil asalkan yang pertama itu realistis. Ya. Tidak mungkin 10 tahun kerusakan yang ditimpakan ke bangsa ini kemudian diharapkan dalam 6 bulan atau 1 tahun kemudian sudah selesai, itu mustahil. Kemudian yang kedua, memang langkah-langkah Pak Prabowo itu perlu dukungan rakyat. Karena tanpa dukungan rakyat, kurang legitimasinya, kurang bobot keabsahannya. Nah kemudian berikutnya lagi, yang ketiga, itu memang harus ada satunya kata dengan perbuatan. Nah kemudian juga saya kira, yang namanya pemimpin itu harus menjadi risk taker. Jadi risk-taking leader itu yang diharapkan dalam kondisi yang sekarang ini. Ya. Jadi Anda mewarisi sebuah Indonesia yang sudah hancur mentalitas dan moralitasnya. Ya. Membangun masalah mental moral pun juga nggak gampang. Ya. Dan saya kira saya mengimbau kepada Indonesia, berikanlah fair chance. Ya. Kesempatan yang fair kepada Pak Prabowo. Ya, sampai 9 bulan dan
sebanyak-banyaknya 1 tahun. Kalau kemudian setelah 1 tahun ternyata memang tidak ada hasilnya, kemudian ternyata menjadi lagi-lagi kepanjangan tangan dari oligarki, kepanjangan dari mafia dan lain-lain, saya pun juga termasuk akan